Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SD ITI Al-Abrar yang semuanya semoga sehat walafiat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di kultum kali ini Jumat 14 Agustus 2020 saya akan berbicara tentang fadilah membaca Al-Qur'an atau keistimewaan orang yang membaca Al-Qur'an. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, salah satu keistimewaan orang yang membaca Al-Quran adalah hatinya bersih. Nabi umpamakan orang yang membaca Al-Quran seperti cermin. Kalau cermin itu tidak pernah dibersihkan, maka cermin itu akan kotor. Dan kalau cermin itu dibersihkan setiap hari, maka cermin itu akan bersih. Seperti itu juga hati kita. Kalau kita selalu membaca Al-Quran setiap hari, maka hati kita selalu bersih. Kata sahabat, wa ma jila'uha ya Rasul, apa yang bisa membersihkan hati kita ya Rasul? Nabi bilang, qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, salah satu keistimewaan kita membaca Al-Quran, anak-anakku, yaitu Nabi pernah ngumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, man kana yarju liqa Allahi, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyukrim ahlallahi, maka hendaknya dia memuliakan keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, hal lillahi azza wa jalla ahlun, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga di dunia ini? Nabi bilang, qala na'am, ya, Allah mempunyai keluarga di dunia ini. Bertanya lagi para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Betapa mulianya mereka ya Rasul, sampai-sampai diakui menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan, menjadi keluarga presiden saja, menjadi keluarga pejabat saja, betapa mulianya kita. Apalagi kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari simak hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Kata para sahabat. Nabi bilang, qala ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah di dunia ini adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Seyogianya bagi kita semuanya, anak-anakku, untuk membaca Al-Quran setiap hari. Karena kita kalau selalu mendawamkan, selalu membaca Al-Quran di kehidupan kita setiap hari, maka kata Nabi, kita dianggap menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian melanjutkan, alaman akramahum faqad akramahullahu wa a'tahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'tahul jannah, dan Allah akan memberinya syurga untuknya. Wa ma ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahun nar. Barang siapa yang membenci orang yang membaca Al-Quran, barang siapa yang memusuhi orang yang mengajar Al-Quran, faqad ahanallah, Allah membencinya, wa adkhalahun nar,
dan Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, fadilah atau keistimewaan kita membaca Al-Qur'an adalah kita dijadikan keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi juga pernah bilang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an paling baik di antara manusia. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Pahala orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja itu dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim, alif lam mim, itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 30 kebaikan buat kita semuanya. Anak-anakku, yang pertama fadilah kita membaca Al-Qur'an, hati kita menjadi bersih. Ketika hati kita menjadi bersih, otak kita juga akan cerdas. Yang kedua, fadilah kita membaca Al-Qur'an adalah dianggap menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salah satu fadilah atau keistimewaan kita membaca Al-Qur'an, kita dianggap menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, fadilah kita membaca Al-Qur'an, satu huruf saja kita baca Al-Qur'an akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhiran lan aqulan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.